Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menemukan perlindungan dan keadilan Tuhan melalui kekuatan pujian di tengah kesulitan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 9 ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ketika musuh-musuhku mundur, mereka tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, Engkau duduk di atas tahta sebagai hakim yang adil. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau cabut, ingatan akan mereka lenyap. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 9, ayat 1 sampai ayat 11, yang merupakan refleksi kemenangan dari kebenaran dan keadilan atas kejahatan dan penindasan, yang menjadi ciri zaman penulisannya. Meskipun konteks sejarah pasti dari Mazmur ini tidak disebutkan secara spesifik, banyak pakar Alkitab percaya bahwa Mazmur ini disusun pada masa pemerintahan Raja Daud, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, atau mungkin pada periode kerajaan Israel dan Yehuda yang terpecah. Pada saat pembentukannya, bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang bergulat dengan ancaman internal dan eksternal, termasuk konflik dengan negara-negara tetangga, perselisihan internal, dan tantangan terhadap iman dan identitas mereka. Pemazmur kemungkinan besar mengarang mazmur ini sebagai respons terhadap peristiwa atau keadaan tertentu, seperti kemenangan militer, kelepasan dari musuh, atau pengalaman penganiayaan pribadi. Bahasa dan gambaran Mazmur 9, ayat 1-11, mencerminkan konteks Timur dekat kuno, di mana mazmur itu ditulis dengan mengacu pada penghakiman Allah yang adil, pembebasan dari musuh, dan pujian serta penyembahan umatnya. Pemazmur merayakan kedaulatan dan keadilan Allah, memproklamirkan pemerintahannya yang adil atas seluruh bumi, dan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk membela kaum tertindas dan membela kepentingan orang-orang benar. Secara keseluruhan, Mazmur 9, ayat 1-11, berfungsi sebagai bukti iman dan ketangguhan umat Israel dalam menghadapi kesulitan, serta pernyataan kepercayaan terhadap kuasa Tuhan untuk melepaskan dan menebus umatnya dari musuh-musuh mereka. Tema ini sejalan dengan tema keadilan, pembebasan, dan pujian, yang mencerminkan relevansi abadi tema-tema ini dalam kehidupan orang percaya di sepanjang sejarah penebusan Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Mazmur pujian ini merupakan bukti kesetiaan Allah dalam melepaskan umatnya dari musuh-musuh mereka, dan salam menegakkan keadilan bagi mereka. Demikian pula dalam konteks masa kini, kita menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari pergulatan pribadi hingga ketidakadilan sosial, yang mungkin menyebabkan kita merasa kewalahan dan tidak berdaya. Namun, pesan Tuhan kepada kita tetap tidak berubah. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong di saat-saat sulit. Bahkan di tengah kesulitan,
kita dapat menemukan penghiburan dan keamanan dalam kasih dan perlindungannya yang tiada habis-habisnya. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan bagi kita saat ini menggarisbawahi kekuatan transformatif dari pujian dalam menghadapi kesulitan. Sama seperti pemazmur yang memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan atas penyelamatannya, kita juga dipanggil untuk mempersembahkan pujian kita dalam setiap keadaan. Pujian mengalihkan fokus kita dari masalah kita ke janji-janji Allah, mengingatkan kita akan kedaulatan dan kesetiaannya. Hal ini memperkuat iman dan kepercayaan kita kepadanya, mengetahui bahwa Dia sanggup mewujudkan keadilan dan penebusan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, marilah kita memupuk gaya hidup yang selalu memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan, untuk apapun keadaan kita. Di saat-saat sulit dan putus asa, marilah kita memilih untuk mengangkat suara kita dalam ibadah kita, menyatakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Pujian kita tidak hanya untuk menghormati Tuhan, tetapi juga untuk menyelaraskan hati kita dengan tujuan-tujuan Tuhan, memenuhi kita dengan harapan dan keyakinan akan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Kedua, marilah kita percaya pada waktu dan kedaulatan Tuhan, dengan mengetahui bahwa Dia bekerja dalam segala hal demi kebaikan kita. Sekalipun keadilan tampaknya tertunda atau sulit diperoleh, marilah kita berpegang teguh pada kebenaran, bahwa Allah adalah Hakim yang adil, yang pada akhirnya akan membenarkan umat-Nya. Peran kita adalah tetap setia dan taat, terus mencari keadilan dan kebenaran dalam perkataan dan tindakan kita, seraya percaya kepada Tuhan, yang akan mewujudkan keadilan-Nya yang sempurna, pada waktunya yang juga sempurna. Yang terakhir, marilah kita menjadi wadah keadilan dan belas kasihan Tuhan bagi dunia di sekitar kita. Sebagai penerima rahmat dan perlindungan Tuhan, kita dipanggil untuk memberikan hal yang sama kepada orang lain, terutama kepada mereka yang terpinggirkan dan tertindas. Mari kita mengadvokasi keadilan, menentang ketidakadilan, dan menunjukkan kasih dan belas kasihan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan, dengan mengetahui bahwa dengan melakukan hal ini, kita telah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi tangan dan kaki-Nya di dunia yang semakin rusak ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih dan perlindungan-Mu yang tak tergoyahkan di tengah kesulitan. Tolong kami memupuk hati yang memuji dan bersyukur, percaya pada kedaulatan dan keadilan-Mu. Berdayakan kami untuk menjadi agen keadilan dan belas kasihan-Mu di dunia, serta memperluas kasih dan belas kasihan-Mu kepada semua orang yang kami temui. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.